Masuk 8 orang, set susun formasi sudah. Iya, Junior Rizda. Aku bangga dirimu. Tangannya begitu. Ada di mama majalah. Gemparlah stadion Gor Segiri Samarinda itu, Bung. Bayangkan Cadawirapati Airpas bergetar itu tangan kakinya itu melihat penampilan auto dance Balikpapan. Mati Belanda. Anda berbicara pada orang yang tepat hari ini. Aduh, ampun DJ. Derabuka Raja Bual Karut hadir kembali malam ini bersama Sugeng Sutrisno. Halo, selamat malam. nasionalis banget bajunya juga. Oke. 1945 harusnya 1928 Oktober. Iya kan? Salam. Olahraga. Gimana Trisno, sehat? Alhamdulillah sehat, Bang Charles, Bang Dani. Semoga kalian juga sehat malam ini. Kerjaan? Alhamdulillah lancar. Oke, Om Trisno ini salah satu personil dari grup kita, PK. pasukan khusus. Iya. Siap. Oke. 86. Ya, oke Trisno, kita ngobrol-ngobrol yang santai, seru aja. Iya. Iya. Pengalaman Mas Trisno ini di Balikpapan, besar di Balikpapan ya? Asli. Lahir di Balikpapan juga, Tris. Oh, Rumah sakit. Kamu kalau kenalan sama cewek kayaknya nendang aku di Balikpapan lahirnya. Di mana? ujung pandang. Tadi ada kayak gua kira tadi di Swiss kan. Iya. Pembualannya Atau di nanggung. Belanda. Pembualannya nanggung. New Zealand Iya. gitu kayak. Kalau Ujung pandang iya. masih lokal. Iya, semalam aja. Karena Iya. nasionalis. Bajunya tadi kan nasionalis. Kalau dia bukan satu SMP sama kita, Bro. Dia SMP berapa sih? SMP Negeri 7 Balikpapan. SMP 7 di mana? Jalan Siaga Dalam. Sebelah mana sih? Tempat banjir tuh dulu sering. Ya, kebun binatang zaman dulu. Oh. Kolam renang. Ya, yang sekarang Mula Warman. Itu Iya. Kolam renang Mula Warman yang itu sekarang. ada tanjakan Sahdu. Itu zaman kita dulu namanya Bukit Cinta. Sekarang Bukit Sion. Kok Bukit Sion dari mana ngawur? Bukit Sion Emang beda Bukit Sion sama Bukit Cinta? beda dong. Bukit Sion itu Gunung Malang. Jauhnya, Pak. Ini yang Jalan Siaga tembusan. Tembusan mana? Oh, yang Jalan Siaga. Bukan yang di Kalau dekat kita- kolam renang. Iya, ke dekat kolam renang Jalan kan? Jaga itu ada dua, yang dekat kolam renang sama yang dekat Bidanila. Iya, tahu aku sudah maksudnya. Berarti bukan yang di dekat rumahnya Atul. Bukan. Ya. Yang tembusan ke Marbo kalau kita, makanya tembusan ke Bukit Cinta. Kenapa? Marbo. Karena aku lupa kan SMP berapa? SMP Negeri 7 Balikpapan. Oh, SMP 7. Oh, SMP. Waktu kamu masuk di SMA 5 ada yang sekelas sama-sama SMP 7 juga, Tris. Sapariatul satu-satu. Kenapa cewek yang Satu-satu kan sama disebut? aku. Loh, masa kita sekelas? Loh, Atul tuh kan sama-sama aku. Satu-satu loh, satu-satu loh. Loh, kamu Atul Retno. kamu satu-satu kan dulu Satu-satu. Makanya kan kaget kan kalau bilang satu-satu. Masa sih? Loh, Tanya Dubi, tanya Retno, tanya Atul. Kok kamu bisa enggak tahu? sebentar dulu. Loh, Aku ini Kamu bukan satu-satu Aku ini kayaknya deh. satu-satu. satu-satu. Bagaimana? 2 so 1, 3 so 1. Ayo. Ini baru terkuak ini, Cek. Ini baru Berarti kalau enggak dipanggil podcast, kamu Nggak bakal tahu. kalau Nggak pernah tahu, sekelas sama nggak dia. pernah tahu. Bisa. Baru ini aku tahu. Bisa Kalau dia aja. satu-satu juga. Aku aja sampai sekarang masih ingat siapa teman satu kelasku di kelas 1. Nah, No. bisanya kamu dia Terus Dwi, betul nanti aku udah Sapariatul ingat. Kipia, si Ani. Jadi kita tuh Burusari. dari kelas 1 sudah sekelas.
Nah kamu Saya ingat juga baru tahu kalau ada satu-satu. Makanya saya kaget kan. Kalau begitu Gonggongan tadi yang dua-dua itu memang. Tadi Anda memang bertanya, Reno. adakah teman-teman SMP 7 yang sekarang yang pernah sekelas di SMA 5? Ada Sapariatul saya sebut, karena dia wanita tercantik saat itu. Oh, satu kelas ya. Satu kelas, satu-satu. Kalau satu sekolah banyak. Iya banyak. Satu ya kelas. sekarang satu sekelas. Kan pertanyaannya Kita yang kita sekelas. wujudkan. Oh iya, sekelas. sekelas. Nah berarti dia sekelas sama Atul. Sedangkan aku sekelas satu itu Iya, sama Agus sama Salim. Agus Salim, Sama Hendra Retno. Yasin, sama Retno. Iya sudah. Apalagi saya kaget. kamu. Anda sebut satu-satu gitu loh. Bisa. Oh Hendra ingat, Atul, Agus Salim, Didi kan sama-sama Didi aku tuh. Matian, Widerman. Oh, Widerman Widerman sudah. 1-4, Widerman 1-4, kelas 2 yang sekelas. Widerman 1-4. Widerman yang sekelas. 2-1. Didi, 3 sekawan itu Widerman. Topik kodok. Topik kodok. Satu-satu. Lo kamu duduk di mana? Aku yang jelas duduk di tengah. Aku kan termasuk otak yang ya gimana lah. Oh, kan, pendiam dia pembualan. nih kayaknya. Pendiam. Kalau pendiam pasti. Cuma Dia main nggak nakal kayaknya. gerakan bawah Oke. tanah. Saat itu loh ya. Enggak, aku masih bingung lihat kamu ini lah. Bisanya Enggak, gitu. aku juga kaget dia kalau dia satu-satu loh. Seingat aku dia ada 1-4, 1-5. Enggak. Enggak. Kelas 2 biologi wajar. Nah, kalau kelas 2 sudah tahu biologi. sudah 2 bio ya, maaf ya. 1-4 itu aku. 1-4 itu aku. Bisa Kok aja kita satu 1-4. baru ini loh, betul loh. Kok bisa sih, Ki? Baru ini, baru terkuak setelah dari tahun 92 lulus kita. Goblok. Aku yang bingung. Kalau ada absennya bisa kita pegang lagi gitu. Ada. Dan kamu ingat betul kan kamu tuh satu-satu kan, Tris? Mosok saya berdusta. Dia kalau sama Retno betul karena satu kelas aku sama Retno kelas Iya, 2. Atul Kelas lah 2 yang kan aku pisah ingat. kan? Iya. Iya, aku ingetnya itu. Dubi Otong. Apalagi yang Taufik kodok. Iya. Kita sebutnya. Topik itu pernah dulu diganggu kan di belakang Sekolah. Kenapa? di Palak, Oh, emang ada zaman palak zaman kita? Nggak ada deh. dibajak. Bajak dulu zaman kita. Nggak, maksudnya nggak ada. ah. Ada, Cek. Masa? Iya. Terus dia sama Didi ngomong sama aku. Kasih tahu meong sama bubuhannya. Berarti beruntung juga aku mukaku sangar yang ada yang berani mau. Berarti mukanya culun. Jadi Bray. Balik lagi tuh. Sudah itu. Sudah nanti kamu lanjutkan bingungnya. Jadi kamu lanjutkan bingungnya. Jadi aku ada posting lagu di grup kan. Di PK. Lagunya Gong 2000 kan. Iya. Jadi aku kasih komen di grup mantan penari. Aku sih nggak ikut. Oh, iya. Aku diceritain aja. Oh, iya. Merki. Jadi aku posting di situ Iya. tentang Gong 2000. Lagunya itu Pasukan kepada perang. Dulu dia itu pernah nari itu, juara juga dulu. Saya harus Posting kan baru aku kasih captionnya gini loh. Sulit mengalahkan grup Falcon Dance. Falcon SMA Negeri 4 dengan lagu ini. Wih, panjang komennya. Jadi malam Foto nari semua. begitu saya lihat, Nggak bisa. Saya belum komen. Saya sengaja pagi-pagi saya hantam nanti. Nggak bisa dikasih hati kan. Langsung. Terkuak dia sejarah-sejarah. Lebar kali tinggi juga kan? terkuak sejarah-sejarah itu aku bilang bisanya itu loh orang ini nggak bisa dikasih begitu Ada momen dia bilang kan? iya Kesempatan emas ini. Memang saya tunggu itu. tapi memang keren ya si Anu itu Wah, bawain luar biasa pokoknya. Memang Makanya bawain. saya bilang kan hanya Airpas dan Cadawirawati yang bisa ngimbangi mereka pada saat itu loh ya. Iya. Makanya di bawahnya saya lanjutin dulu di bawahnya. Sebentar. Ini masih cerita penari ya? Nggak, ini tanganku nih kayak wafer aja, bukan maksudnya berdua. Wafer tuh loh, wafer. oh iya aku enggak Enggak, ini lagi bicara penari kan? enggak. Oh, enggak kan nih? Aku enggak. Wafer otomatis. Sama kayak tempo hari waktu bintang tamunya Bung Merki. Kan nggak jauh sebenarnya. Dia tidak mengakui memang penari. Hanya dancer. Oh, jadi Merk itu penari memang ya? Penari yang beruntung. Dia pakai mimik gitu ngomong. Merk itu penari. iya penari Penari beruntung gitu. Pertama kali ikut langsung juara 1. Mengalahkan Cadawirawati, Airpas, Elian, Stabden. Oke, berarti gini ya. Berarti era 80-90 ya. Ya, Berarti SMA. sebenarnya tari itu apa ya? Bisa dijadikan
mata pencarian enggak kira-kira? Pada saat itu seharusnya bisa, cuma kan di kala itu kita kan zaman SMA, zaman senang-senang, hura-hura, nggak kepikiran untuk itu kita dijadikan sebagai bahan pemasukan, penghasilan lah istilahnya, duit tambahan lah. Oh, paling aku bisa nebak sedikit kayaknya. Tampilkan 17-an. Oh, bukan masalah tampil lagi, selalu diundang. Pernah Yo, jadi pelatih di Perapatan Telaga Sari, mewakili Daud. Asli, bayarannya udah mahal, cuma siapkan nasi bungkus, Nasi goreng, kotak, rokok. Itu saking Nasi ya kotak. suatu kehormatan kan, walaupun Iya. sebagai asistennya Daud kan, yang mewakili beliau, itu satu kebanggaan. Oh iya. Guru saya ada di sini, itu Bang Muin lagi di luar itu. Pembualan. Itu sudah Mas Prabuka, Raja Bual. Karut. Nggak, aku iya dulu dia pernah juga ngisi di diskotik itu pernah. Paradis. Ya. Oh, inget dia. Zaman dulu. Paradis. Oh, kalau soal ingatan jangan diragukan. Iya. Lah. Loh, sampai tertawa kan nonton? yang juara itu, yang juara di Samarinda itu kayaknya udah habis-habis ceritanya sampai korannya di clipping gitu. Ada. Nah, itu makanya saya belum bisa menemukan koran clipping saya itu gara-gara korban banjir 97 ke 98 di Sempat Samarinda. kamu clipping? Loh, saya clipping lah. Itu suatu sejarah mengalahkan Chandra Wirapati GR Pasden. Kapok. Grup tarik kreasi ternama di Balikpapan. Kita terjun pertama kali di Samarinda. Provinsi itu ya. Provinsi ya. Sekaltim. Lomba tarik kreasi. Sekaltim. Ampun DJ. Jangan salah. Kalau bagi saya itu suatu kebanggaan mengalahkan grup terbesar ternama di Balikpapan. Tengah sama Mbak Dio. Takutnya ini episode ini dilempar kan. Tapi memang dia memang penari di dekadenya dia. Memang dedikasinya dia ke tari itu sampai anak buahnya diajak latihan ke Manggar segala itu. Rupanya ingat juga. Ingat aku, bisanya anak-anak dilatih di kamu bayangkan aja nari di pasir itu kayak apa susahnya, Bro. Gerakannya itu Berat coba. kaki. Pemain bola aja angkat tangan apalagi penari. Banyak cewek mau waktu gara-gara nari, Cik. Banyak sih enggak, cuma kan beliau ngelihat saya paling cepat hafal, paling ngayomi, itulah mereka jadi. Enggak, kamu ini merendah kah? Ada unsur sombong sih sebenarnya, ada unsur sombong. Enggak, aku nanya. Tapi wajar lah, itu kan era itu. Iya. Era Waktu itu. dulu loh ya. Dulu. Iya. benar-benar. Mamanya anak-anak yang di rumah jangan khawatir. Iya. Itu dulu, bukan Dulu. sekarang. Aku cuma nanya dulu. Karena Ada yang minta tanda tangan? Enggak. Bukan zamannya lu tanda tangan. Cuma ya tapi yang kamu di Bontang udah kayak artis. kalau itu lain lagi Itu cerita. ada sampai Nah itu ada lampu taman itu nah. Jadi itu kita membawa Senyumnya kayak artis kan. membawa agensi yang Ikut namanya dia ya? Red Production. Nah, Red Production. Dua tarian medley 3 lagu, 10 model pria wanita dengan Ingat, total coy. kontrak dengan PKT 10,741. Oh. Masing-masing personil tari dapat sekitar kurang lebih 300-400 ribu. Masih Bayangin Tahun zaman berapa itu. itu? 90-an kita masih sekolah itu, Masih belum ingat, lulus. coy. Kita, lo aja aku masih TK. Salah Nah omong. ceritain gimana hebohnya di sana. Jadi itu proyek pertama kali yang kita dapatkan. Red Production itu? Red Production. Ah, itu sudah Kalau nggak Bentukan dari sudah kuliah itu. kok kuliah sih? Sudah Iya. lulus ya? Udah lulus. Wah, maklum lah. Lanjut. Ikut. Jadi pada saat pertama kali kita dapat proyek itu dari Bang Muin. Bang Muin dengan kenal dengan namanya Pak Bambang. Ntar dulu, Muin itu kayaknya sering disebut ya. Siapa sih? Siapa sih? Kalau Namanya dibilang itu memang udah tahu malu Bang Muin itu. Di mana-mana selalu ada. Dan kita nggak bisa kita pungkiri itu. Ada di mana-mana. Dengan kesombongannya, dengan Oh tapi ganteng dia. zaman itu dengan gaya yang rambut gondrong. mana ada rambutnya sudah? Oh, udah ada kah itu? Udah ada sekarang. Wah, lupa berarti. Oke, lanjut. Artinya gini loh, aku itu mau menyampaikan bahwa dulu itu tari itu sesuatu hal yang dilakukan itu bergengsi. Ya, Benar, contohnya zaman yang era aku Mas denger nih, aku waktu itu masih di Jogja. Ya. Yang aku denger bagaimana Trisno sama Red Production-nya Iya, itu. iya. Nah, di Bontang itu bagaimana hebohnya? Gimana Tris?
Ya, runtutan dari awal, dari perkenalan Bang Muin dengan Pak Bambang. Saat itu dia sebagai Nah itu kalau ini Pak Bambang siapa? Supriyadi. Kalau yang kan PKT panggil itu, orang ya. hah? Bambang Wijianto kan siapa itu? Oke. Dengan obrolan-obrolan masalah acara akhir tahun baru gimana, akhirnya Bang Muin masuklah ke Pak Bambang itu, bercerita dengan gaya bahasa yang hiperbola bla 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 bla. Ditawarkanlah kami ini Red Production untuk masuk di acara hiburan akhir tahun PKT ini dengan berbagai macam dengan proposal lah tentunya, karena kan nggak gampang kita masuk. Berapa itu ngisi waktu acara itu dibayar, itu. Tris? Tadi itu 300-400an. Nego awal hari itu Bang Muin minta sekitar 15 ke atas. Saya tahu persisnya 15 juta. Akhirnya ditembus sama orang PKT menjadi 10,8700 berapa sekian gitu. Oh, berapa personil tadi itu? Untuk penari ada 8, untuk peragawan-peragawati ada 10. 3 Kamu nari? cowok. Kita nari. Enggak, kamu nari enggak? Nari. Atau ngelatih? Yang ngelatih merangkap asistennya si Daud. Bung Daud. Oke. Itu dia. Modelnya ada 3 cowok, 7 cewek. Termasuk Teresia Putri, terus Alberto yang sekarang pernah satu kantor sama saya yang sekarang. Oke. Oke, terima kasih Bang. Nah, Untuk terus menari ada 8, 3 cewek, 5 cowok itu. transportasi itu ditanggung mereka ya? Semua kita tinggal berangkat aja, naik pesawat dari Bandara Sepinggan, turun di bandara Wah, itu kayak Sangatta artis itu. memang, Cek. Kok Sangatta? Ya Bandara Sangatta itu apa? Di Namanya Sangatta turunnya? Iya, turun di Sangatta. Baru ke Bontangnya naik Bis sudah dijemput. Pokoknya kita tinggal berangkat bawa badan, koper, segala macam. Tinggal di mes PKT. Makan mantap. itu namanya PKT kan, wah, dari daging, ayam, ikan, pokoknya 4 sehat 5 sempurna plus pokoknya. Iya, Luar iya. biasa. berarti Kok seru kayak ya? ada pijit-pijit gitu plus Plus dalam artian ya di luar menu yang sudah disiapkan oleh tim-tim KSSC-nya PKT Bontang. saat itu. Berarti banyak untuk orang, artinya memang betul-betul di servis total lah ya pada saat Betul, di karena mereka butuh jasa kita bisa istilahnya memberi hiburan ke warga masyarakat Bontang namanya pada saat itu. Karena kan acara akhir tahun tanggal 30 31. Iya, 2 hari gitu. iya. Acara punya tanggal 31. Betul-betul luar biasa. Cuma sayangnya pada saat itu HP belum ada. Oh. Hanya dokumentasi biasa, kamera digital itu. Coba ada, mungkin berulang-ulang saya. Belum juga belum juga kali kamera Cek, digital. Cek, kamu bisa bayangin, Cek, kalau saat itu ada HP, ada WA, Live streaming. kamu bisa Berangkat bayangkan, penari sambil jepret. kamu bisa bayangin dia pansus itu. Tidak bisa dilihat seperti itu. Biasanya seperti itu. Banyak betul ceweknya itu. Cuma kalau- kadang kelepasan itu, makanya saya sedikit harus koreksi memang. Cie. Luar biasa pokoknya. Pokoknya suatu kebanggaan lah kita sebagai penari pada saat itu ya. Pada saat itu ya. Kalau sekarang gimana? Sekarang sudah ya cukup memberikan inspirasi buat mereka-mereka yang masih muda-muda sekarang bahwa seni itu betul-betul harus kita hargai. Masih ingat kamu gaya-gaya narinya tuh? Tris? Masih cuma sudah berkurang. Berkurang dalam artian ya Jenis terus gaya tangannya tuh gayanya, terus yang kayak gini kelenturan. ada, Tris. Zaman kita itu gaya-gaya yang lemas nggak ada. Kita Oh, enggak. Energi ya. Energi. sampai mau nyebut taktis sampean. Iya, energi. Kayak robot ya. Gaya-gaya. Robot enggak juga sih. Karena pada saat di Samarinda itu memang pada saat di Samarinda itu yang aku ingat itu panggung itu kayak mau roboh dibikin. Jadi betul-betul semangat itu. Ngentak kaki itu. Iya, nyaring itu kan bunyinya Betul. jadinya. Pengaruh-pengaruh ya. Kita masuk 8 orang set susun formasi sudah. Apa Baru susun formasi 8 orang itu hitam. Senang bangga betul dia Itu cerita itu. musik di majalah Jimmy Arisda Jimmy Arisda Merki. Kamu nanya kan? Jimmy Arisda penyanyinya Mer. Jimmy Arisda. Kemarin mau saya Masih jawab ingat. itu lanjutannya Jimmy sebenarnya masih Arisda. ada mau saya jawab ciptaan Jimmy Arisda itu. Penyanyinya. Iya penyanyinya Jimmy. Ya, nanti besok-besok di komen kalau kita ada yang lupa, Tris. Jimmy Arisda. Iya, Jimmy Arisda. Aku bangga dirimu Tangannya begitu. ada di majalah. Gemparlah stadion Gor Segiri Samarinda itu, Bung.
Bayangkan Chandra Wirapati Airpas bergetar itu tangan kakinya itu melihat penampilan auto dance Balikpapan. Mati Belanda. Anda berbicara pada orang yang tepat hari ini. Aduh, ampun DJ. Minum. Aduh, minum dulu. Masih inget dia nadanya. Mama. Loh bener kok ada sayang kasetnya sih. Hari itu sempat Siapa tadi namanya? dapat kaset Jimmy Arisda. Jimmy Arisda. Penyanyinya. Tapi sekarang nggak ada penyanyinya itu. Sempat dapat kasetnya hari itu lupa. Waktu bersama Dina yang banjir itu hilang semua. Termasuk album-albumnya. Makanya sempat foto itu kan yang albumnya Jimmy Arisda itu. Kompilasi lagu-lagu apa Lain sih? yang foto yang kamu begini tuh kali ya. Itu maksudnya. itu sudah kelemahan kita waktu itu kan belum ada handphone. Waduh. Tapi ya itulah ada berkahnya lah. Di zaman kan pada masa-masa 90-an itu memang luar biasa tarik kreasi. Anu ya, berkesan ya. Luar. Ya kalau di Pegas grupnya dia loh ya, grupnya dia. Itu satu lagi. Kalau ala dangdut nggak ada musuh. Oh, kalau ala dangdut SMA 5 Penta Organization kita pakai. Tiap tahun Patba SMA 5 selalu juara 1 dengan siapa itu? Ala dangdutnya Ica, adiknya Pak Kadis Adwar Skenda Putra. Iya. Iya panjang ya. Detail. Iya, juara itu nggak ada musuh. Halo Ica. Terima kasih Ica telah berkolaborasi dengan kami Penta Organization SMA 5 Balikpapan. Penta itu karena 5. Iya. Makanya nama Itu Retno dulu, Retno yang ngasih nama ide itu. itu Retno. Iya. Jadi tiap tahun pentas apa sih namanya Patba, Persatuan Artis Drama Balikpapan, setiap tahun kan selalu mengadakan pentas seni untuk Iya, Pegas. Begas. Patba Persatuan Artis Drama. ini pernah kesetrum juga gak Trisno ini? Nggak tahu. Cepet betul ya. Sama Bung Rahmat Ngalahin Kairamat. Ngalahin Kai Rahmat, iya. Iya. Ya. Iya, tapi seru. Dia totalitas di tari itu kayaknya dedikasinya ke tari itu memang luar biasa. Makanya jangan dipancing lah kalau sebenarnya cerita tari itu. Orang tua saya sampai heran, Bung. Terutama ibu saya, kamu itu lanang. Lanang itu bahasa Jawanya laki. Kok nari? Nggak malu kah? Loh, saya bilang, namanya nari itu bukan buat cewek aja, Bu. Cowok juga bisa, apalagi bisa menghasilkan, bisa terkenal. Iya dulu. Zaman itu. Zaman itu kalau sekarang itu Heran beliau. Satu keluarga lanang kok ikutnya nari, pulang malam, sampai rumah. subuh. Oh iya, yang Kalau dulu. Pegas itu subuh. jam 3, jam 4 subuh baru selesai kita Iya. acara itu lomba itu. Tapi itu alasan izin tidak masuk sekolah sih kadang-kadang dimanfaatkan. Terakhir kita final itu ketemu Bu Hilda. Oh, Beliau ada hadir mendampingi kita. guru sejarah Luar cantik biasa gitu. tuh. Masa sih? Masa? Waktu ala dangdut yang terakhir yang tahun kedua kita mau juara yang tahun kedua ada beliau sempat ngasih support di belakang panggung. Itu sejarah dulu waktu kita di SMA 5 di luar grup tarik kita Autoden dan Red Production yang didirikan oleh siapa? Terus Rudy, Edi, Didi. Red Production sampai sekarang masih ada nggak? Ya semenjak abis aja project Bontang PKT itu sudah mulai istilahnya sudah menurun dalam artian kesibukan dari masing-masing personel kita terutama pengurus sudah lebih banyak di luar itu daripada kegiatan di Red Production. Kesibukan Banyak pekerjaan. Kesibukan dari anggotanya atau memang sudah nggak ada yang pakai Tris? Kalau nggak salah itu terakhir kita di kontrak sama PKT. Setelah itu nggak ada lagi, hanya lomba-lomba. Itu pun Artinya tren sudah nggak ada lagi sudah mungkin sudah mulai gitu loh. menurun. Iya. Atau kayaknya sih. atau itu yang pertama dan yang terakhir. Oh, tidak, Bung. Masa? Sebelum kita tampil di Bontang kan ya salah satunya kita juara di apa? Oh, untuk Red Production memang itu aja. Lupa Iya, saya. Red Production itu yang Pertama kita dapat job, ya terakhir juga sempat kita terima murid-murid. Jadi betul dugaan. di- Padahal aku tebak-tebak buah manggis saja. Nggak, dan anu juga sih kalau aku lihat sih memang momennya itu kayaknya di 9 awal aku inget 96-an tuh. 95 96. Kita sudah kuliah itu, sudah kuliah. Iya. sudah lulus. Sudah lulus, sudah kuliah. Aku kan Benar. aku kan masih di Jogja, Jogja, masih iya. kuliah di Jogja. Aku Benar. ada telepon Merki waktu itu kalian ngantar. Aku tanya sama Merki lagi ngapain Mer? Lagi ngantar ini dancer sama modeling katanya. Nah, kalau Red Production itu dia bukan murni dancer aja kan. betul. Tuh Berarti di situ ngumpulnya ada. kan latihannya tempatnya Edi itu. Iya. Iya di Blora. Mm-mm. Tulungagung Blora. masuk.
Itu zaman Ada Widerman sering dulu. Spiderman, Danang sepaket itu dia. Sudah ada sama Spiderman, Danang. ada Danang, ada Didi pastinya. Tiga bahasa Batin. bahasa batin. terus kawan itu susah dipisahkan pada saat itu mereka itu. Ada Danang, ada Widerman ya. Udah Iya, pasti sudah sepaket itu dia, tandemnya tiga itu. trio cilik itu. Jadi terakhir kali menurut Trisno ini mundur dari dunia tari itu kira-kira tahun berapa, Tris? Dari Red Production sendiri 2 tahun setelah sepi tari-tarian di Balikpapan, lomba juga sepi. Terus kita sempat terima murid kan, zamannya Red Production ada berapa orang usia SD, kita latih, kita bina, ya itu tadi akhirnya ya secara nggak langsung ya sudah mulai Padahal sebenarnya kalau diteruskan bagus ya. potensi banget sebenarnya. Gibah dikit ya. Gibah Apa? dikit. Jadi Red Production itu ya membuat membuat sejarah atau apa bahasa yang tepat ya. Itu ada sejarahnya di mana salah satu personil PK ya kan Dapat istri. dapat istri di Red Production. Abot. Dan itu Yoi. pun melalui saya, bukan Profesor. bukan saya melalui saya. Si Ya pihak wanita mendekati saya, dipikir dia suka sama saya, padahal dia mencari informasi tentang si profesor ini. Oh gitu ya ceritanya. Oh, iya, asli. Gibah enak ya. Iya. Iya itu. Sebelum bergabung di Red Itu aku- Production kan si wanita kan sering ikut lomba tari juga, sering ketemu Oh, kita. penari ya? Lo penari Penari sih. dulu. Ini. Nyai Demang. Ini. Iya. Kita pakai inisial aja, Iya. jangan sebut merek. Oh. Itu sudah sejarahnya. Yang Ada latih satu model trik. siapa? Ya tadi yang barusan izin pulang pamit. Model Bang Muin. Bang Muin, terus dibantu dengan apa? Zaman itu Teresia sama Teresia itu Alberto. siapa? Model Balikpapan juga yang tinggal di arah kuburan Blora 1. Sekarang sudah di Jakarta dia. Model. Model juga yang kita pakai ke Bontang dia juga. Ya, sudah istilahnya model senior lah si Teresia itu sama Alberto juga. Oh. Yang paling ingat ya Alberto sama Teresia, yang lainnya sudah agak-agak lupa saya. Kalau lihat muka masih ingat. Karena mereka itu ya termasuk senior lah untuk peragawan-peragawan di Balikpapan pada zaman itu. Kalau sekarang disuruh nari lagi kamu masih mau, Tris? Ya jujur tidak. Loh kenapa? Mau taruh di mana muka saya? Oh, nah itu yang aku pengen tahu. Kenapa? Loh kalau sama apa? Sama Kenapa? ini- Kok sama- malu? Emang Orang bagus-bagus aja kok. Ya gaya-gayanya kan sudah beda zaman kita dulu, Mas Bro. Tangannya kan udah Juga. ngondek. Memang enggak ngondek, tapi ya patah-patah memang gitu. sudah nggak tren ya kayaknya ya. Satu alasan kali ya. itu juga. Terus ya sebenarnya sih kalau pada saat itu ada satu wadah istilahnya yang bisa menyalurkan bakat-bakat mereka itu menjadi satu kegiatan yang positif, jadi aset daerah sebenarnya itu. Dan itu pun sempat kami bicarakan dengan pembina kita Bang Muin, dengan profesor, dengan CR. Profesor itu dulu bagian apa sih dia? Keuangan ya, akunting. Iya. Accounting ya. Kita mengatur manajemen uang kas, uang Bukan pendaftaran. penari dia kan? Oh bukan. Bukan ya. Kalaupun dia jadi penari Dia- kemarin betul-betul heboh kemarin kita itu. Kenapa? Karena memang bukan bidang. Dia pemikir. Iya. Oh iya, makanya Asli pemikir. sayang kalau Profesor itu. Harus di situ ya. kalau Pecah. beberapa buku ndak terbit itu sayang. Kalau tidak ada dia, kacau. Uang itu mengalir dengan deras. Makan sana, makan sini, dapat job. Ya termasuk ini dari PKT tempo hari. Kalau tidak bukan profesor yang nangani, wah habis. Mungkin masing-masing penari model dapat sedikit aja. Tapi alhamdulillah kemarin kita dibagi rata. Iya. Model sekian, penari sekian, sesuai dengan berapa kali tampil, durasi yang digunakan. Zaman itu kan 10,8 besar sekali, Bro. 10,8 kontrak kita dapat. Besar Dibagi 8 penari, 10 model. Plus pengurusnya ya pasti dapat juga lah karena mereka yang negosiasi. Wah, alat itu seminggu baru tembus itu. Negosiasinya. Negosiasi dengan pihak PKT Bontang mewakili Pak Bambang, diwakili Pak Bambang waktu itu.
Untuk tahun baru. Sama itu lupa ponakannya Pak Sudiarjo, perantaranya juga siapa yang di Gunung Pasir, lupa saya itu. Iya, Itu juga iya, salah iya, satu iya. perantara Almarhum. kita. Iya. Bukan almarhum Pak Sudiarjo. Iya enggak, ponakannya Iya, almarhum. Ponakannya Pak kalau tidak salah Sudiarjo. itu, Pak siapa itu? Kepala sekolah kita dulu. Itu salah satu istilahnya yang banyak memberi bantuan buat kita tembus di PKT. Dulu kita sama Mandihin Banjar, kan Red Production, Mandihin Banjar, terus ada grup band mana, ada 2 grup band yang tampil di acara itu. Di PKT itu ya. Iya, live loh itu. Berarti itu zamannya besar. John Tralala. Ya, benar sekali. John Tralala saat itu yang dari Banjar. Dia Mandihin masih John Tralala. Mandihin ya. Grup band ada 2. Satu dari Samarinda, satunya Balikpapan. Saya lupa Besar grupnya. memang Yang dulu jelas saya main ingat sih PKT. Madian John Tralala betul sekali itu. Iya. Itu yang saya ingat. Luar biasa itu. Layar besar. Dengan kostum yang wah, tarik kick pas awalnya. Kan 3 lagu medley. Rupanya apa yang didapatkan Bang Winsa di Jakarta, wah, cobalah diterapkan ke kita. Dengan kolaborasi, dengan perubahan bla bla bla. Aslinya tidak menjiplak sama sekali. Tidak 100% menjiplak apa yang Original dia ya? sudah dapatkan dari guru Soekarno Putra. Tarik kick pas itu. Cuma ya itu tadi ada videonya di PCD kan sama rekannya Bang Mun itu. Cuma ya itu tadi kita lupa nyimpan, lupa megang, entah sudah disimpan si Edi sama si Rudi sama si Didi itu hilang atau gimana. Tidak ada kenangan yang bisa kita lihat gitu loh. Nyimpennya dulu susah ya. Tapi PCD kan dulu, model PCD dulu. Pakai PCD saya ingat betul itu. Iya, dikasih PCD zaman itu. Dikasih Pak Bambang waktu itu. Ini nah, Sudah ada VCD. Oh iya Sudah. sudah. Pas zamannya. Iya VCD sudah Udah ya. zaman Belum ini loh. pas dari belum 9 Masuk ke di bawah 99 soalnya. Iya sih formatnya udah VCD. seperti VCD. itu. Iya ya. Weh. Jadi Seru ya. artis ibu kota Kalimantan Timur. Wah. Selesai tampil di belakang panggung, kakak di luar bamburan kakak. Asli, kalau itu yang bilang tantangan betul, asli itu kewalahan kita. Melayani warga-warga Bontang, bayangkan Bontang Sangatta ngumpul di Gor PKT, menyaksikan artis ibu kota Kaltim pada acara HUT Tahun Baru. Dari PKT Jakarta nggak ada? Bontang, Jakarta. Nggak ada Jakarta. Oh. Pokoknya dari Kalimantan semua artis-artisnya. bagus Main juga ya band, dia Red Production. menginikan artis di lokal ya. Daerah lah istilahnya. Iya, gitu kan, Kaltim. memajukan. Oh, jadi memang daerah. lah itu John Tralala Kalsel dong. Kalimantan Ya, berarti. ya Kaltim kan, maksudnya Kalimantan. Kalimantan. John Tralala kan Kalsel. Legenda itu, legenda Mandihin. Legenda itu. Pada saat itu Gurunya Mas Badiu. selesai acara itu Tak hampir kurihing pokoknya kita kalau dengar jam dianya 1 jam 2 itu. TVRI apa itu? Pada saat pergantian tahun itu masih rame-ramenya di dalam gor itu. Apalagi di luar. Pokoknya sudah lah, makanya sayang sekali pada saat itu belum ada handphone. Kalau ada itu saya simpan pokoknya. Bayangkan. Penuh memory card. Memory card penuh. Apa tuh Bu? Tuhan adil. Iya. Iya. Kalau Zaman. enggak Pokoknya. selesai bola-bola. Foto-fotonya juga enggak tahu kemana si Edi itu, enggak jelas juga itu. Aduh. Terus dibandingkan 2 dengan album. dibandingkan dengan anak sekarang gimana, Tris? Kalau Kegiatan anak sekarang. Oh iya, kegiatan kamu ngikutin berarti Tri. Bagaimana? Kalau dari tahun ke tahun saya perhatikan semenjak itu menurunkan intensitas tari kreasi tari daerah di Balikpapan dan di daerah kota lain ya, sejalan dengan perkembangan zaman, kemajuan teknologi, termasuk adanya handphone. Orang sudah Nari di TikTok. berpikir Harusnya begitu Tris. kan lebih TikTok, itu Tris. lagi kan lebih simpel Iya. kan, lebih mudah gitu. TikTok Tapi ini ternyata gawat ya. anak-anak muda sekarang nggak mudah tertarik dengan hal yang seperti itu. yang Di zaman kita TikTok dulu. nari tuh. Pinter-pinter lagi. Iya, cuma kan beda dengan zamannya kita pas itu gaya-gayanya. Followernya Iya, banyak iya. sampai jutaan Gitu itu. loh. Iya. Semestinya TikTok bisa itu. dimanfaatkan. Cuma nggak tahu lah, orang kan susah kadang mencurahkan. Ada TikTok nggak? Saya tidak pernah memakai hal seperti itu. HP saya gunakan untuk telepon, WhatsApp dan SMS. Alah, kamu paling takut sama orang kantor nanti. Alasannya. Iya. Ya jangan diungkap yang video kemarin itu ngobrol sama Bang Muin kelepasan ketangkap sama anak kantor. Wah, Bapak lewat sini juga rupanya Grand City. Bukan. Di SMA gimana? Apakah termasuk siswa yang biasa aja atau yang menonjol atau pendiam? Karena setahu saya yang dia bilang dia pendiam, tapi kayaknya enggak, karena hampir alumni dia itu kenal semua sama Trisno. Oh iya.
pendiam kan harus bisa kita bedakan. Pendiam yang betul-betul diam Kayak Danang. untuk sesuatu, fokus dengan pelajarannya. Oh, siap, pendiam kan? dengan fokus dengan kegiatannya. Oh, siap. Ekstranya. Jadi kita harus bisa bedakan. Memang pendiam aslinya saya pendiam sebenarnya, nggak banyak bicara, Iya. banyak bekerja, banyak bertingkah. Asal jangan diam-diam tepecirit terus. Nah, ngomong-ngomong itu, saya jadi ingat. Betul. TK, zaman TK. TK itu saya ini sudah jadi penari. Oh gitu. Tari jelang apa? Kok jelangkung apa? Lenggang-lenggang kangkung. Ingat betul saya sama Rudi Irawan. Tanya Rudi Irawan. Sebentar, Cek. Saya syuting TVRI itu, syuting TVRI. Ingat betul. Saking sakit perutnya itu saya tepecirin asli bener. Dia nggak dikat. Loh, itu kan udah ketahuan. Saya kan merasa tahu bahasa, yang penting kemarin tetap. Nggak ada pampers dulu Apa ya. sih namanya dulu? Lenggang. Iya Iya, betul, iya. lenggang. Tanya Rudi Irawan. Itu kan Saksi hidup itu. Itu gara-gara tekentut. Sakit perut, enggak tahan. Proses syuting berjalan. TVRI asli. Saya ingat betul itu, makanya bicara masalah tepeciri tadi itu. Kecil tapi Serius. TK Kartini. Saya TK Kartini. Tanya Rudi Irawan. Kartini. Makanya kalau Iya, iya. mengingat masalah itu, Rudi itu ketawa, kamu Geng, lu udah ingat kan kamu Rudi dulu?" ikut. Rudi Irawan dari hari juga Rudi Irawan saudaranya Ini kan anak ibu-ibu kan seneng tuh anaknya ikut tuh. Iya, kan? dulu senang sekali dulu zaman Iya. kita TK dulu. Masuk Iya. TVRI Saudaranya kan. Nur Aida dulu, Nur Iya. Ida, saudaranya Rudi ikut juga. Iya. Ada 6 kan 7 orang gitu pakai baju daerah. Iya. Pakai yang saya Lagi pakai syuting di TVRI. Namanya sudah ya mungkin karena saya cerdas kan jadi saya harus mengikuti. Iya. Nggak panik lah ya. Begitu selesai bahas kamar mandi dicebokin sama guru saya Bu Ida juga. Bu Juraida lah siapa? Masih ingat Sudah almarhumah Iya. beliau. Dia kenapa Geng? Anu Bu sakit perut. Bahasa celana saya. Wah, betul. Wow, namanya dia kan sebagai guru, kita anak TK kan enggak tahu apa-apa. Iya, Nggak tahu iya. apa. Jadi ya Namanya masih dicebokin kecil. dia apa. Tapi dia langsung, tapi enggak apa-apa. Kamu bagus rupanya. Kenapa Bu? Iya, kamu menyelesaikan Nggak syuting. mengacaukan syuting ya. Mengacaukan Iya, kalau tarian dia- tadi. Heeh. Tanya Rudi, lihat talent. Enggak bohong saya. Berarti bersyukur Enggak, kalau teman-teman itu. kalau anak yang lain mungkin nangis. Nah, itu kelebihannya Sugeng Sutrisno. Tos dulu kita Asik. Tos dulu. Saya cukup air bening aja ya. Iya sih, kalau anak kecil di zaman itu pasti panik, pasti nangis Pastinya. itu. Langsung keluar dari lingkaran anu itu Disenggol formasi. sedikit cubit aja nangis, Formasi. apalagi yang istilahnya demam panggung. Iya. Istilahnya ndak kaget atau ya Iya, pasti. kayak yang ada di klip-klip yang lucu-lucu itu kan, yang ada anak Berarti kan kecil. memang sudah dari zaman nangis. kecil itu saya sudah terpatri ya bakat saya di tarian kan sudah. Iya, Ingat tapi betul. luar biasa ya. Lenggang-lenggang kangkung. Ingat betul. Kalau udah tanya Rudi Irawan. Bukan narinya, kalau narinya biasa aja. Saksi hidup dia itu. Peciritnya itu loh, enggak Makanya saya kaget ngomong masalah tepecirit. Langsung ya. spontan saya sebut. Saya mengakui itu. Tapi itulah. Karena kalau take lagi anak kecil itu kan gampang bosanan, Bro. Iya. Iya kan? Iya. Kalau di misalnya dia di-cut, dia keluar, hancur formasi, Iya, take ulang lagi, Ngambek lah, inilah apalah. dan pasti seragamnya sudah nggak ada itu. Iya, bajunya sudah. iya. Iya kan? Mau kayak mana sudah Iya, dah kostumnya cuma seragam, satu. Ulang dah seragam. Kostumnya cuma satu. Dan kita dulu saat memang itu. susah sih, agak sedikit susah Ingat karena betul, TPRI, syuting TPRI itu kita. karena kita waktu proses, aku dulu ikut vokal grup juga kan. Ikut vokal grup juga itu mau masuk TVRI itu juga agak sedikit banyak lah ini prosedur ininya apanya ya kayak casting apa sih kalau sekarang orang bilang. Iya, casting. Casting. Ya agak sedikit panjang juga masuk TVRI itu memang Proses sesuatu yang nggak- luar nggak biasa. segampang Karena orang di luar ya sana. cuman itu aja padahal TVRI lokalan aja bangga banget bisa masuk di. Nah, kembali lagi masalah TPRI tadi, masuk TPRI. Jadi grup penaris waktu saya masuk di auto ya, sebelum itu ada lagi grup di luar itu yang sudah terkenal. Zaman itu si Edi Asrama Segara sempat syuting di TPRI, ingat nggak? Sempat ikut nggak? Aku, Pak Budi, Bang Charles, sempat ikut itu. Yang syuting mereka, kita hanya mendampingin aja. Gayanya apa ya dulu? Peraga Dansa. Peraga Dansa. Enggak. Lu syuting TPRI lo itu. Kamu juga syuting TVRI di majalah juga kok. Wah, maksud sih? Syuting juga. Orang begitu pas upacara itu Ayu itu aku kan berdiri di depan. Si Ayu itu langsung nyeletuk. Aku bangga baru apa sih yuk? Apa sih aku bilang? Tadi malam tampil acara apa sih dulu itu? Video klip itu.
Ada tampil kita Rianeka. Iya. Rianeka. Rianeka. Tampil. Kalau kamu Tapi kan syuting juga itu bubuannya si Retno sama Edi kamu Asrama juga Sigara. iya, kamu juga syuting cuman waktu Wah, itu saya ingat kalau kita syuting juga. syuting. Kok kamu sih? Padahal kan sama-sama kita 8 orang. Jangan mengelak lah. 7 aja ingat tuh sih. Syuting. 8 orang, Bro. Syuting itu di Rianeka itu. Cuman Iya, Rianeka. Saya ingat betul terus itu, ini Sabtu. Kita syutingnya hari Sabtu udah salah itu. Ya kalau mau sih datengin aja ke TVRI mungkin masih ada pitanya itu. 20. Loh, TVRI masih ada di Gunung Pancur. Masih ya? Masih enggak tahu Nggak kalau ada di sekarang. sini berapa apa? Kalau Samarinda masih. Di sini Yang ada? Di Wapsarani. Di sini yang di Nggak ada, Benar, sudah dipindah. Pancur nggak ada ya? Namanya sudah, Bro. Lama sudah. Nggak pernah nonton TVRI sih gue. TVRI Balikpapan. Heeh. Maaf lah ya. Habis sekarang ada musim pasang antena sih. Di rumah biasa parabola dari dulu sih. Ah, kalau itu pembuat. Aku para nunut nunggu bocoran dari orang. Itulah. Bulan puasa. Orang pada terawih, kita main erek-erek, main karambol, main balak-balak, dinamo, Tapi Leduman? domino. Loh, duman apa lagi? kelahar. Laharano. Apa sih Tempatmu namanya? itu kan tempatmu itu kan banyak daerah turunan itu samping Danamon. Zamannya Di belum- kamu besar berarti di mainnya. Bloras itu. Asli. Berarti mainnya dari situ dong pakai kelahar. Bukan di Danamon, yang di Boras itu aja, udah sampai Mana di Dam- turunannya? Tuh, ada, cuma nggak seberapa tinggi yang di Danamon. Saya ingat Danamon betul. itu mantep itu ekstrim itu. Ya, cuma saya ingatnya Bisa ngepot. nggak pernah main di sana. Karena ngeri sekali itu kalau wah, Wah, joki dong. ngeri sekali pokoknya kalau Danamon dadang. Saya nggak berani waktu itu. Tapi memang anak dulu itu pinter loh ya bikin kelahar itu. Dia Pakai ada- kayu. Iya pakai kayu. Iya, detailnya kan begitu tuh. Ada yang kayu. stangnya itu loh, setirnya Ya, itu. anu, Wuh, dipakunya. Pakai modifikasi. engsel. Engsel. Engsel pintu. Ada yang ini. Baru Dia ada yang ceper model kayak skateboard itu loh. Iya kan, nah nyetirnya di Agak sini. lebar. Iya, 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 Itu iya, agak iya. sulit. Ini gagang lagi begitu. Iya. ya di depan Komplain. kan. 3 rodanya kan. Benar. Nah, ada juga yang model kayak anu gitu sepeda. Ada dudukannya Dudukannya begini. di atas. Roda apa? Dia pakai gini, Iya. stang kayak AC sepeda, cuma dalam bentuk Pakai Nah, itu, engsel. engsel. Pakai engsel. Berani lagi. Turun sampai depan rumahmu di Iya, perapatan itu, iya. Bro. Berani. Ya karena sepi kan dulu jalan. Cuma bisa terhitung Nggak berpikir pada saat kendaraan. nggak pakai apa-apa kan, nggak ada pakai helm, nggak ada Nggak pakai ada. safety. Udah tapi Pokoknya- kan zaman kita dulu, Bro. Nggak ada. Mau codet-codet tangannya kena aspal nggak ada masalah. nggak ada. Main ban gelinding, sepeda BMX, BMX ya. masa Zaman itu. dulu. Terus anu apa itu loh baut 2 itu loh. Atau busi bekas busi dikasih korek terus Iya iya dilempar iya ke iya. atas. Iya. Jangan lupa bulu-bulu dari tali rafia Iya. supaya Apa sih namanya yang kayak sentokan juga kalau sentokan. Cuma dia kan sistem pakai cendawanya korek api itu. Busi diambil Busi, dari busi. busi biasa. baru aku suka tuh apa ya Lembar ke atas. baunya itu. Nah kalau sudah habis meledak tuh baunya itu kayak bau. enggak. Aku senang. Nah mungkin ya setelah aku sering aku tuh main korek api dulu kecil tuh cek. Iya, di zaman kita memang korek api batang itu kan. Jadi sekarang kalau kena korek api asapnya itu langsung kayak pusing kepala aku. Mesiu. Langsung Bukan kayak mesiu itu. kayak Belerang. radang gitu loh leher. Nggak tahan aku. Aku ingat bikin Apollo itu. Jadi korek-korek itu digabung di anu rokok itu. bungkus rokok. Ya bungkus. Aluminiumnya itu. Sudah itu. Makanya korek di rumah dapur itu habis-habis terus saya bawa lari buat main sama teman-teman. Tapi seru ya dulu itu. Asik loh. Kamu kalau kamu makin padat, Makin kamu tebal. gulung makin tebal itu dia meledaknya makin anu dan tembakannya makin jauh itu. Kayak deja vu ya nih ceritanya. Udah pernah. Iya. Apollo korek. Kalau aku biasanya Korek gini, api. kalau aku biasanya gini, Tris. Biasanya kan dulu kan masih di depan rumah itu kan masih tanah ya, belum di. ya. Kalau sekarang Aspal, kan semen asli ya, aspal. iya kan sudah di semen. Biasanya kan taruh pakai Tancapkan, lilin lilin. ini ya kan, baru ditinggal itu, baru cetar. Keras banget itu. Marahnya orang-orang di tetangga itu tadi. Iya, ndak yang ditakutkan kalau dia mentalnya kemana kan sebenarnya rumah itu. atau apa. Leduman juga dulu bambu cari sendiri. Rela masuk hutan-hutan tuh. Apalagi di pasar baru di kuburan atas, sebenarnya kan masih hutan belantara. Di rumah pun rumah masih bisa terhitung pada saat itu. Oh iya? Masa sih? Iya, di Blora Tempatmu itu. itu? Masa? Tanya Iwan Setiawan.
Iya percaya. Hutannya sebelah mana? Dosa itu Bukan disebut hutan, maksudnya dalam arti pohon-pohon rimbun, Iya, pohon bambu, iya, pohon mangga, iya. pohon kecapi, Tahu. pohon rambutan. di mana? Jadi seputaran Blora mulai dari Masa? Dia- Madrasah Ibtidaiyah Sada sampai tanjakan gunung Blora, perbatasan Blora 1 Blora 2. Kos-kosannya Budi dulu. Itu ya masih tapi banyak ya pokoknya saya Bambu lah ya, banyak. bambu pohon-pohon itu Ngambilnya di situ. zaman di situ sama di kuburan atas sama di tikungan Danamon itu kan banyak juga pohon bambu tepatnya di atas rumah Pale saya itu yang sekarang jadi RT seumur hidup itu pohon bambu betepal situ dulu Betepal. tuh kan Kayak jigong aja betepal geng. masa zaman kita dulu itu Oh. ingat betul saya itu bayangin udah ada takutnya kita dulu itu nebas pakai pisau patah-patah sampai luka-luka bucrot-bucrot gini. Yang anu bulunya itu nah, bambu itu. Yang Iya. gatal yang di Gatal. apa sih nama di sekat daunnya itu ada Iya. yang di tuas-tuasnya itu kan? Iya. Ada dilapisin daun yang itu yang gatal itu. Dulu kita nggak nyari bambu petuk ya. Sayang. Nah, dulu kan belum begitu jam Iya, bambu dah. petuk itu. Hah? Nggak tahu dulu tuh ya. Masa Padahal nggak tahu? banyak mungkin Mungkin zaman dulu. Sebenarnya itu ada zaman Iya, itu bambu kan. petuk. Cuma karena kita kurang Kita panggil dulu si anu siapa? Ngetes bambu petuk. Paul Hendrawan. Iya. Iya. Bambu itu dulu leduman. pokoknya zaman kita itu udah ada takutnya pokoknya. Kalau mandi laut dulu sering Wah, nggak? hampir tiap hari. Saya teman Kamu yang di sebelah mananya, Tris? belakang Segara. Aspol sekarang. Masa bisa di situ mandi laut? Oh, bebas. Ada tongkang enggak? Gak ada. Ada pasar zaman baru. kecil. Wah, saya nggak ingin jelas. Saya bebas di situ. Karena kan teman-teman Tongkang karam. nggak besar. Nggak tahu kalau yang sebelah sini yang dekat belakang Lo Aston. enggak kalau di Monpera itu kan banyak tongkang. Iya, Banyak iya. di situ kan yang bahaya paling banyak di situ kayaknya deh. Kalau zaman itu Pendaratan di asrama Segara bersih. nggak bersih. Masa enggak Asrama Segara itu. Hanya besi-besi biasa gitu loh, bukan utuh kayak tongkang bekas zaman Jadi perang. aku ingat ceritanya Trisno ini. Aku juga pernah belajar berenang itu di Pasar Baru. Asrama Segara Enggak, belakang. di situ aku. Pasar Baru. Pasar Di baru Pasar yang Baru. di belakang pasarnya. Di belakang pasar. Ah. Pernah juga aku belajar di situ. Dulu bagus itu, bersih. Bersih. Bersih zaman kita dulu. Oh iya pasar di sana ya. Berarti nggak mungkin ada. Asrama Segara kan di sini ya lebih bersih Nah, kalau- daripada pasar. Oh Nah, iya. Nanti di kelandasan di dekat rumahnya Ulis itu kan langsung di belakang gitu. Enggak, kalau aku dulu di anu, kalau aku kan mainnya kan dari monumen kan. Mandi lautnya kan ya, di situ. monumen. Dulu di situ kan masih Perapatan, banyak kelandasan tongkang ada di itu situ. kan, kapal bekas kapal. Setran, Sama monumen ya. kadang-kadang isi perutnya sapi itu nah terapung Den. Karena kan pasar dulu buang ke laut. Iya. Usus apa Iya. segala macam kan. Ah. Enggak kalau di Pasar Baru, Cek. Iya, Bersih, iya, karena bersih. kan pasarnya di sebelah sananya. Di Pasti pasar bersih bersih. lah. Karena- Logikanya pasti bersih, nggak arusnya kan ke arah sana. Makanya kadang-kadang larinya. main di Monpera itu, kita main di Monpera itu kalau kita nggak sadar itu bisa sampai mungkin kalau nggak Lah, sadar iya, ke Banua putar, Patra. Banua Patra. Kita ikut arus kan kita. Iya. Secara nggak sadar. Itu, mandi laut juga ya. Karena hampir 90% teman-teman saya tinggal di asrama Segara di belakangnya tuh orang. Tapi pasti kena lidi kan kalau ketahuan mandi laut. Ya lumayan lah kalau maghrib baru pulang, bayangin. Itu sudah Kemana? Le, Itu- belajar kelompok. Memang betul bawa buku, bawa pulpen ya. Memang belajar kelompok, tapi setelah itu mandi laut. Pulang nunggu kering. Kamu Itu sudah- kamu bisa berenang atau cuman berenang aja waktu itu, Tris? Berenang seperti biasa. Saya juga diajar sama teman-teman yang tinggal di laut itu. Iya, mereka pasti yang di pinggir pantai pasti bisa. Zamannya kita berenang. kecil kan lompat-lompat biasa, jadi berenang sampai ke tengah, apa Bisa kembali ya? lagi bisa. Oh. Nah, sekarang mungkin lupa sudah. Nggak tahu bahayanya itu. Gayanya gimana. Oh, berenang bisa lupa, Cek. Karena dia berenang di laut. Oh. Beda di laut sama di kolam kan, karena di laut kan kita menghadapi ombak, pusat. Kalau di kolam kan renang? air tenang. Bisa? Nah, saya baru 2 kali di kolam renang. Tenggelam? Di hotel Apena Samarinda sama di hotel belakang hotel Batra, yang di atas. Bisa. Bisa. Cuma gaya-gaya yang biasa, bukan gaya-gaya perenang yang sudah profesional. Bisa, Mas. Ya terapung lah. Udah gaya batu. Guys, nyelam bisa? Oh, nyelam bisa. Senang saya nyelam. Oh. Berbicara masalah nyelam, teringat waktu saya KKN di Bulungan, Malinau. Dapat liburan 4 hari, diajak sama warga kampung, "Pak, kita ke pulau." "Kemana liburan?" "Nyelam kita."
Dalam arti nyelam di pulau ini bahaya nih kan. Tapi asik, betul-betul bening kayak di Derawan. Iya, nyelam iya, itu iya. asik nyelam sama bawa panah tembakan Iya, ikan iya, itu. iya, iya, Apa sih namanya itu pakai panah itu nembak ikan. Berani saya Kamu pakai kacamata. Pakai kacamata. Ya, dikasih Google sama warga. tuh, baru pakai ini. Enggak. Kamu Kacamata aja. Kacamata aja. Jadi Kacamata aja. tahan napas saja. Ya. Pokoknya begitu dapat naik, begitu dapat naik. Udah dapat Kalau nyari nyelam, lagi. kalau nyelam bisa ya. Bisa. Lancar ya. Lancar. Kalau- panahnya kayak apa sih? Kayak tembakan Nggak perlu pakai senjata. izin itu. Enggak lah. Nggak tahu ya kalau di kota sebenarnya nggak boleh itu. Cuma untuk warga di sana di Paking Bulungan dulu. Saya di desa Emang- Paking. emang boleh Dayak Punan. dipakai? Boleh. Memang itu yang mereka pakai untuk Tradisional kah? tradisional. Kayak besi-besi biasa kayak panah biasa. Dibuat kayak senjata di kokang kan. Kayak kita bikin panah itu loh. Ya. kokangan- Sangkut kan di kawat gitu Iya, anu. nah. Tek. Oh, pakai kawat. Iya, ada kawat besi-besi itu. Dap- Wih, ikan bisa kamu ikan patin. dapat Hari itu saya dapat 2 segini-segini ikan patin. patin. Mereka sudah terbiasa ya. Bahkan selengan. Loh, kok patin di laut ya? Kok di laut sih? Tadi? Iya di Bulungan, di Malinau. Jeram-jeram itu yang Sungai? Bilang sungai kah laut apa namanya? Kok sudah masuk dalam itu. Oh. Masuk sungai. Bening, asli bening. Apa Kelihatan yang- berarti ikannya. Wow, kelihatan. Kita nyelam belum nyelamnya sudah kelihatan, apalagi kita nyelam. Cakep ya. Hari itu ada ceweknya 3 garis-garis desa. Beuh, ya biasa lah namanya kita KKN 5 orang cowok semua bro. Bayangkan 5 orang cowok semua baru pertama kali desa itu ditangin mahasiswa KKN. Senangnya mereka. Kepala desanya masih muda lagi lulusan STM. Wah, kita betul-betul Loh, kayak apa? Kok KKN cuma 5 orang? 5 fakultas. Gabung. Zaman kita dulu 5 orang satu kelompok. 5 fakultas masing-masing. Pas apesnya saya nggak ada ceweknya. Aku 12 ya. Ya beda kali Bukan kan. apes. Ceweknya yang beruntung. Iya, bukan apes. Bayangin desa pertama Paking dulu. Kecamatan Malino, Kabupaten Bulungan, Kecamatan Malino, Desa Paking. Susukan Agung perusahaan yang terbesar di sana zamannya masih kayu belum. Banjir Cup namanya dulu heboh. Berapa bulan KKN-nya di sana? 2 bulan kita. Zamannya Unmul 2 bulan. Bulan Juli Agustus. Naik pesawat naik kapal tidar. Oh, tidak ya? Zaman dulu kita cari KKN yang terjauh sekalian liburan. Zaman kita dulu KKN semakin jauh semakin bagus karena kita liburan juga. Tapi makin biasanya kalau jauh lebih singkat. Enggak, tetap 2 bulan, dekat. Jauh 2 bulan kita. Zaman kita dulu kuliah. Kalau di kampusku dulu yang jauh di mana? Waktunya Di dikurangin. Timur Leste iya, cuma 1 bulan. Jauhnya, Cek. Iya, Timur Leste. Alasan Dan kenapa? itu dicepetin ya, Iya, dipercepat ya. cepet. Oh, Alasan biayanya, karena bro. biaya, karena biaya. Biaya gila. Timur Leste. Zaman kita itu biaya Timur dulu, biaya Timur. Oh iya betul dari belum berpisah dari Belum Indonesia. memisahkan diri. Iya, iya sampai betul. dan itu banyak dicari memang ke arah sana. Pertama itu karena waktunya singkat, terus memang pengen tahu daerah destinasi wisata daerah yang- lain di iya. sana ya kan. Ya memang sebetulnya jadi kayak liburan sebetulnya. Iya, sebenarnya liburan sih, tapi program kan harus jalan. Tetap. Makanya kan di saat kita KKN selesai, kita pasti minta waktu kurang lebih seminggu paling ya. Yang malas normalnya bikin 3-4 laporan. hari lah. Bikin laporan itu. Tuh pada saat itu bicara. Aku masalah kalau bikin selam laporan itu menyelam. ya kalau laporan sebenarnya kan copy paste aja satu kelompok semua Ya tiap sama. tahun kan sama, cuma beda judul, beda lokasi aja yang membedakan. Tinggal dibumbui apa, tambah foto-foto yang lebih. Berapa ratus halaman itu kalah-kalah skripsi, 2 kali skripsi, tebalnya laporan itu, pengantarnya apa segala macam, foto kegiatan apa. Tapi ya di situ serunya. Kalau aku dulu sih di Gunung Kidul KKN. SD mana? SD Madrasah Ibtidaiyah Asada depan Oh, pinter ngaji dong. Rumah makan Banjar ya enggak teramat sih sedikit. Yang jelas bisa lah. Nggak malu-maluin. Iya. Yang jelas sekarang sudah menurun ke anak saya. Sudah jadi santri senior di rumah tahfiz. Insya Allah tahun depan panjang umur dia masuk pesantren ke 15. Fabiatul Khairat. Kemauannya dia sendiri. Bukan kemauan orang tua. main. Berarti kan istilahnya Setia. keinginan orang tua untuk ya Siapa namanya Setia? setia mulia tresna mengagumi kemuliaan dengan sempurna. Oke, Setia. Your father. I'm proud. Setia. Semangat anakku. Iya. Namanya Oh. sederhana memang, cuma Apa sederhana, rumit itu. rumit di mana, Bu? Setia Mulia Tresna. Tresnanya deh, tetap ya. Tresna itu gabungan dari Sugeng Trisno dan istri saya Ristina. Ih, bisa match ya? Ya,
dengan namanya dia. Iya. Setianya saya ambil dari buku-buku apa gitu, pokoknya nama-nama Sanskerta. ya Sanskerta apa segala macam saya gabungkan dengan saya dulu suka sama Setia Band. Oh, Jikustik. Kok Jugistik Setia Band? Jikustik. Setia Band kan si itu yang Siapa? Nggak tahu aku. cari pacar lagi. Astaga. Masa Setia Band? Oh, salah gak saya? Saya bukan orang, Masa sih? bukan anak band, bukan pemusik. Enggak, aku nggak tahu. Iya, sama. aku bertanya, aku mengatakan itu, aku nggak tahu. Masa Setia pasti Band? Intonasinya tapi kamu ST12. kalau Itu itu bukan Setia Band kok. Makanya saya kaget Iya. Setia Band kok Jikustik. Oh. Terus tadi namanya Dia itu, maksudnya ST12. itu Jikustik itu dulu ada bawain lagu judulnya Namanya Setia. Iya, judul lagunya. Judul Kalau lagunya nggak salah yang ini ya. Aku masih di sini untuk setia. Bukan itu salah satu Betul. liriknya. Betul. Walaupun mungkin nanti penonton itu nadanya kemana itu? Tapi betul kan ada liriknya kan? Liriknya Iya. betul. Liriknya betul. Kenapa bukan Peter Pan? Oh itu kan sekarang. Sekarang Lo bukan dari dulu kah? Dari dulu lah. Setia lahir tahun berapa? 2009. Lah iya kan sudah Ariel. Kenapa kamu ketawa, Den? Sebentar dulu. Aku menenangkan perasaanku. Tadi kan bertanya masalah sejarahnya nama anak Iya. saya ceritakan. Lah, makanya aku nah, tanya. kalau sekarang ditanya Peter Pan ya, saya juga lupa mulai tahun berapa Peter Pan itu muncul. Yang jelas saya memang suka juga sama Peter Pan. Lah, iya kan. Salahnya dia potong rambut, jadi ndak mirip. Makanya DP terakhir gara-gara terblokir nomor WA kan langsung ganti saya. Bukan Jadi ndak mirip. Gara-gara dia potong rambut. Jadi mirip Charlie ST12. wah, enggak lah. Ini lah habis di belakang kanan kiri. Depannya coy. Iya, jadi seru Jadi juga. setia, Pakai Y bukan I. setia, Setia, mulia, Mulia, tresna. tresna. Pokoknya arti keseluruhannya itu mengagumi kemuliaan yang sempurna. Oh gitu. Mengagumi. Tresna itu sempurna. Cinta. Cinta. Tresna itu kan suka, cinta. Oh, kalau di utak-atik Dikalikan. artinya Iya, mengagumi sesuatu yang sempurna. Mantap. Mantap. Iya, lagunya Peter Pan, Mimpi yang Sempurna. Wah, nyambung ke situ. Iya, nyambung ke situ. Nah, Iya. ini kalau ditanya lagu Peter Pan banyak lupa sudah saya. Dan kita ndak nanyain lagunya Peter Pan. Siapa tahu, Charles kan? tadi cuman kenapa ndak namanya Ariel. Iya. Ndak ngomong jangan nyanyi lagi. Bicara masalah Ariel, kenapa Iya. tidak pakai nama Ariel? Jadi sebenarnya saya itu menginginkan anak perempuan dan akan saya belikan Saya dulu sukanya Oh, sudah kamu persiapkan nama Luna Maya. Cuma bukan asli Luna Maya saya jiplak. Ada namanya pokoknya itu. depannya Luna. Bulan. Ya pokoknya karena saya ngefans sama Luna Maya pada saat itu. Oh. Yang keluar lelaki. Oh. Akhirnya terinspirasi ya itu tadi. Luna apa rencananya, Tris? Wah itu saya sudah lupa karena saya sudah nggak terlalu begitu Artinya lupa dulu sudah lagi. disiapin untuk nama perempuan. Luna ya. Ya, pokoknya ya menyerempet-nyerempet dengan Luna Maya itu. Ternyata kan tidak beda jauh Luna Maya sama Ariel Peter Pan kan? Dalam hal apa ini? Antara petik. Keluar laki. Saya juga merasa gimana gitu ya. Cie. Asik. Iya, ada Iya, keterkaitan iya. meskipun nggak tahu ya keterkaitannya dalam hal apa. Kita percepat saja nampaknya. Iya. Podcast malam ini. Iya, Kalau ngantuk saya belum ngantuk. ini kelihatannya Harus dipasin jam 15 menit lagi. mati lah hostnya yang Kalau lanjut episode berikutnya ya boleh. nggak Iya, masalah. part 2, Kita kan part mau 3. input masukan. Iya, Ini kan kita jangan- lihat nanti SD, para subscribe SMP, komentarnya SMA. ya belum, kan. belum waktu kuliah sama waktu pekerjaan lo ya. Ya, Ini apakah- kan masih sekolah SD, Ntar dulu, SMP, SMA. emang waktu kuliah apa hal yang paling istimewa apa? Kalau kuliah Populer sih- nggak? Saya dulu populer, ya itu tadi. Saat kuliah pun ternyata di bidang seni tari itu masih Masa sih?
Sebagai apa? Acara kampus pada saat itu saya sempat nyumbang lagu. Nah, apa? Ntar dulu. Lagunya Ahmad Albar itu. Apa sih namanya? Kartika? Kepada Perang. Kepada Perangnya yang tadi ya, Gong 2000 ya? Iya, Gong 2000 bukan Ahmad Albar. Ada satunya lagi. Ahmad Timur Albar ke juga. Barat. Ya. 5 orang, 2 cewek, 3 cowok. Pelatih saya saat itu angkatan 91, Edward, tinggal di perapatan Gang apa itu? Lupa. Saya itu. Itu pelatih saya waktu itu. Kolaborasi dengan gaya-gaya saya waktu di Auto dan Production, terbentuklah 5 personil ini menyumbangkan sumbang dari Visip Unmul. Asik. Pentasan nih kalau salah di Iya, Gor Unmul. Dorm. Waktu itu Di dom. kostumnya pink. Nggak tahu itu kok bisanya kita pakai kostum pink itu, celana jeans, anunya pink, lengan panjang lagi, pakai scrub. Oh, ingat betul. Ada fotonya. Nah, itu fotonya kena banjir lagi pada saat itu. Hilang fotonya, dokumentasinya. Masih ada nari zaman kuliah. Loh, masih tanya Bung Denny. Nggak tahu aku. Tari, drama, baca Kalau puisi, drama oke lah baca. teater zaman kita Teater. di Unmul teater. Itu masih. Masih populer ya? Dan saat 92 itu ada 2 yang nyumbang tari dari FKIP Pendidikan nyumbang tari apa saya lupa, yang jelas dari Sospol. Tahun berapa? Itu saya semester 5, masih awal-awalnya. Saya belum KKN itu. Semester 5 itu? Saya belum KKN. Masuk 95. Iya. Iya. Masih. Tahunnya saya lupa, pokoknya saya semester 5 belum KKN. 1,5 tahun setelah acara itu saya KKN ke Tarakan. Oh iya, kayaknya Red Production 98-an ya. Di bawah. Sudah lulus. 96, kita itu ya. 97 antara itu. Red Bull sudah lulus kalau salah kita. 96. Ini dia sudah lulus. Iya. Sudah di Balikpapan kan saya itu. Iya. Sudah lulus. Iya, ingat. 96 97 Iya, berarti. antara Saya itu. lulus 98 Iya, akhir. 98. Pas kejadian 98 Sampit akhir. itu, Po. Ya, Sampit. Sempat kok di Red Production video-video almarhum Budi, foto-foto Edi kan paling gemar koleksi-koleksi. Makanya aku ingat momennya Red Production waktu pas Ingat, aku betul. lagi ngobrol Kasus sama Widerman. Sampit. Ya, Widerman itu. Kasus Sampit itu. Oh, di situ. Itu. Iya. Oh, masih sempat juga nari di zaman kuliah ya. Nah, itu makanya baru terungkap juga ini. Lagu Timur Iya, ke Barat. iya. Timur ke Barat Gong 2000 juga. Ya, Ahmad Albar. 2 itu aja kan, Timur ke Barat Masih. sama Kepada Perang. Ya, energi Ya, sih lagunya. hanya itu sih. Dalam artian kalau yang kegiatan biasa ya sama, saya ikutin basket sama bola waktu di kampus itu. Basket Kamu yang paling di fokus. Samarinda tinggal di Lambung Gang 9. Lambung ya. Pada saat itu kan dengan orang tua bapak kan dinas Iya. di Transmigrasi Samarinda. Dia beda, jauh, Cek. Kami Apa aja jauh? dia Kos-kosnya, tempat dia tinggalnya jauh. Teman-teman ini di Ruwi Rayu dekat kampus. Saya paling Kami- jauh, harus naik angkot. Kami terkumpul kan waktu di Gang Baru. Di Gang Baru situ. Ruwi Rayu. Tapi Terkumpul. dari awal di Samarinda Teman-teman di situ dari terus Balikpapan. atau pindah? Pertama di Dukstomo Gang 8, kakak saya tinggal skripsi terakhir. Berdarah. Oh. Makanya ikut sama kakak saya lulus, bapak dipindah ke Samarinda kan urusan migrasi, dapat rumah, hitungannya masih keluarga sih yang rumah kontrakan kita sewa itu. Mau dapat saya ngikut orang tua lah. Aku Nggak pernah mungkin- ke nggak mungkin saya misah. kemana? Rumahnya di Lambung Kampung situ. Mangkurat. Kalau dari depan Gang 9, dari belakang Jalan Dirgantara, belakang Bandara. Berarti Temenggung. 2 kali pindah aja selama kuliah ya? Iya. Sedikit Di berarti. Stomo sama di Kalau aku banyak. Gang 9. Iya. Sampai banjir 98 pernah saya ngalamin itu. Bersedia ada di Lambung sepinggang ketinggian air. Mbak, dari dulu tuh daerah-daerah Benar, banjir tuh, Gang Baru tuh juga daerah Saya banjir. nggak betul itu. Oh. Gitu ya kalau. Cuma itu tadi. Pakai sampan pakai sampan tuh kalau lagi musim Banjir. hujan tuh. Heeh. Lama juga Sampai ya. Dan 8. Sampai sekarang tuh. Tahun-tahun Zaman kita itu. tahun-tahun kita kuliah itu ya. Jalan misalnya sendirian tuh, Nah. di Samarinda, Bahaya. masih was-was. Takut-takut. Was-was. Tahun 92 ke atas tuh. 92. Nah, mungkin sekarang udah enggak. Kalau Enggak, sekarang sudah ada. tahun 92-an tuh gawat tuh Samarinda tuh. Ya itu tadi Kayak karena pengaruh terlalu obat, pengaruh miras, pengaruh lingkungannya. Makanya saya enggak tahannya. Saya pas 10 tahun saya kembali lagi ke kampung Balikpapan. Ya kuliah, ya kerja, sempat juga jadi cleaning service pernah, jadi asisten di apoteker pernah, di asisten dokter dulu PT Porodisa dokter saya itu. Ngelem pernah. Kalau itu alhamdulillah tidak pernah sama sekali menyentuh pil secuil pun tidak pernah. Ya. Tapi kalau gini-gini ya pastilah namanya laki-laki. Apa itu nyepong?
Ngombe. Ya jelas yang jelas. Bahasanya bentuknya sama ya begini ya. Kalau itu kan gini. Kalau bahasa gaulnya anak Jogja itu lotse. Ngombe itu. Lotse. Ya kalau itu sih sebenarnya kalau minum itu biasa. Bagi apalagi laki-laki. Ya bukan biasa, artinya hampir anak laki-laki ya seperti Pernah. itu gitu loh, pernah. Bukan laki-laki kalau tidak pernah ngombe. Ya kalau ndak minum sih meninggal. Kalau ndak minum ya meninggal. Iya. Saya enggak tahan sama Kekurangan cairan. Lingkungannya yang betul keras. Kalau lapar masih tahan, minum ini enggak tahan. Kalau sekarang apa? Olahraga Trisno. Kayaknya kuat jogging ini. Jogging sih enggak, jalan-jalan jalan santai, lari kecil. Di mana biasa? Laper. Lapangan Merdeka, 3 lapangan. Dia kuat loh, Cek. Maksimal Lari, Cek. 22 putaran kalau 22 putaran. trek lurus 3 lapangan. Maksudnya? 5 putaran lari kecil, sisanya jalan santai. Kamu belum pernah dia lihat lari-lari kecilnya? Enggak. Ih, larinya kijil loh, Cek. Masa? Ini yang sudah pernah menyaksikan saya. Kayak apa? Lari itu kijil. Ya ndak bisa aku peragakan di sini. Kamu next pas kamu Awalnya 5 putaran itu lari kecil, setelah itu jalan. Apakah itu dalam hatiku kan ngelihat dia lari kan, Cek? Apakah itu yang memperkuat dia lari? Sehingga dia bisa kuat berapa putaran? Kijil banget larinya, Cek. 22 maksimal. Kayak apa ya? Trek lurus. Kalau kita naik ke masjid, saya hanya sanggup 15. Kayak apa ya? Bukan yang lari bukan. Atlet. Bukan yang kayak tentara gitu kan? Bukan. Dia kijil kakinya itu. Tek. Kayak apa ya? Kayak apa sih? Makanya nanti kalau selesai podcast ku peragain. Kalau usia kita sudah Tapi nggak kuat. bisa lah kalau Tapi kuat. lari-lari Nah, itu jogging ya. itu. Jogging kan berarti kan harus betul-betul ekstra kan. Kalau ini udah lari kecil itu tadi. Aku jadi ingat ada tetangga aku namanya Derry. Derry itu mukanya kayak Tyson. Terus? Galak mukanya. Lehernya juga tebal juga, Cek. Bertato. Tatonya ada juga. Aku lari kan. Mana Om? Merdeka aku bilang gitu kan. Ikut. Ayo aku bilang. Asik cerita ikut dia kan. Nah, ikut lari. Dia tuh pakai celana jeans. Pakai sandal jepit. Nggak pakai sepatu. Loh, kamu mau ikut lari kah? Aku bilang, iya. Ayo sudah aku bilang. Salah kostum dong. Iya. Ikut dia, Cek. Ikut dia lari. Ih, kuat ya aku bilang ya. Udah pakai sepatu. Ceker ayam. Pakai lepis. Lari dia. Ikutin aku lari kan. Wih, kuat ya aku bilang ya. Wih, kuat ya. Wih, anak ini muka kayak Tyson kan. Wih. Jadi nggak ada stop. Sampai aku betul-betul capek, stop aku. Capek aku sudah kan? Capek sudah aku. Stop. Lalu dipanas-panasinnya aku di depanku, aku duduk kan. Ayo Om, ayo. Lompat-lompat dianya, lompat-lompat. Gaya-gaya dianya kan di depanku. Ih, kuatnya anak ini, ku bilang. Iya. Sekali. Sudah kan? Sudah. Ayo sudah pulang kan? Sudah pulang. Ini pagi kan? Aku ada buka rental kan. Jadi kadang Derry itu malam ke rumah, Cek. Film. Main ke rumah. Iya. Duduk nongkrong di rumah. Duduk di rentalku situ. Iya. Jadi aku duduk sini, kadang dia duduk situ ngobrol, ngopi, ngerokokan, berduaan gitu kan. Jadi kok malam ini tidak ada datang dia. Tumben. Biasa ada. Kok tidak ada datang. Habis lari itu ya? Iya. Malam itu kan. Kok tidak ada datang, gue bilang. Tumben dari ini. Besok datang dia, Cek. Besok malam. Besok malam datang. Om. Tahu enggak Om, katanya. Aku tadi malam pas mau mandi. Pas kakiku mau gini, terduduk aku kan. Rupanya kejang. Dia enggak pernah lari. Astaga, dipaksanya dong. Iya, dipaksanya. Jadi dia pas begini langsung terduduk. Dia nggak bisa kuda-kuda. Jadi kuda-kuda nggak bisa, dia langsung terduduk, langsung lemas dia. Itu Derry, itu pengalaman sama aku tuh Derry di kampung. Bisanya itu loh. Perapatan iya, kejang dia. Tapi besok ikut lagi dia, Cek. Tapi lengkap. Iya, sepatu. enggak juga. Enggak, tetap aja enggak pakai apa-apa. Kuat memang. Kenapa anak kamu sebetulnya. tegur? Loh, aku sudah bilang enggak pakai sepatu. Enggak, pokoknya dia mau ikut. Aku sudah bilang mau lari. Dia tahu kostumku. Sudah lengkap aku kan.
Aku kan tiap pagi dulu lari. Dulu. Bisanya itu loh. Bahayanya dia begitu, peredaran darah nggak lancar. Nah, yang aku geli dia kan gaya di depanku kan aku duduk kecapean kan. Lompat dia, lompat. Masih kuat lah Iya. ya. Sprint. Ada dia sprint lari cepat. Ih, kuatnya orang ini gue bilang. Sekali Masih muda. Iya. Oh iyalah kalau Udah masih beda muda. usia. Dan dia pulihnya juga cepat itu. Tapi sebenarnya sih beberapa orang yang aku ngobrol sih sebenarnya kalau kita nggak biasa jogging itu sebenarnya jangan, karena cedera di lutut. Sebenarnya itu kecuali kalau kita dari menurut orang ya, makanya aku nggak berani. Dan buat aku olahraga yang paling aman pada saat ini sih buat aku sih masih sepeda. Iya. Karena Di usia kita loh ya. iya, karena pertama sebenarnya dua buat aku ya, apalagi kayak aku pengidap jantung koroner itu. Iya. Sepeda itu kita tidak menahan bobot badan kita dengan kaki, karena kita duduk. Yang kedua renang. Cuman renang itu aku kalah di napas. Oh iya? Iya kalah kan. Ada tekniknya ternyata kan. Kita bukan hanya sekedar cara ini kan. Pada saat kita kaki. ngambil napas, nah di situ aku tuh kalah di napas. Tapi pinter juga bisa berenang ya. Bisa berenang bisa. Dwi ya yang ngajarin. Dwi yang ngajarin. Dwi Prianto. Iya, I miss you, bro. Tapi aku kalah di napas. Makanya kalau jogging itu nggak berani aku, apalagi sering kena radang Sering ini. olah nafas, Pak Trisno. Kadang-kadang lah. Apa? Olah napas maksudnya? Jadi- Latihan apa ini olah napas? Jadi aku juga nggak tahu, mungkin ada dikasih kelebihan ya. Jadi kalau pernah ke kolam renang Benakutai, Pernah, sering dulu zaman masih heboh-hebohnya Bina Kutai, sering kita buka Oke. kamar itu. berapa meter itu kira-kira? Dari bibir Dari ujung ke ujung 25. 25 ya? Mungkin Kurang bisa lebih 20-an. saja. 30 lah ya, 20-an. 20 lebih lah ya, 20 lebih ya. Aku tuh cek, kalau kalau berenang di Benakutai itu dari pojok sini ujung sampai ke sini, ke ujung kolam sini satu napas. Boleh lah. Sambil ini aku pernah ngitung. Ini betul-betul ndak pembualan ini, hari ini ndak pembualan ini. Dari sini ke sini ambil napas, nyelam lagi, ambil napas sampai 38 kali aku hitung. Ndak pembualan, 38 betulan kali kejadian. bolak-balik. Iya. Baru berhenti aku santai. durasi berapa menit itu? Ya nggak tahu berapa panjang itu. Jadi aku nyelam tuh. Kalau pas aku lagi latihan napas. Jadi mungkin kebetulan atau bagaimana tidak nggak ngerti. Jadi olah napas itu udah terjadi sama aku, Cek. Nah, waktu itu mungkin karena aku dulu kecil-kecil baca Koping Ho gitu ya kan. Apa hubungannya? Ada latihan olah napas gitu perasaan gitu, Cek. Apa hubungannya? Itu seperti Bu Keksi Ansu itu seperti membimbing aku untuk ngelatih Pernapasan. Cara pengolah. Nah, jadi itu mungkin Tapi ndak bisa keunggulanku. ndak bisa jalan di atas bunga kan? Ilmu ginkang ndak. Ginkang pernah aku coba itu. Jatuh. Hancur tanaman. Jatuh. Hanya Jet Li aja yang bisa gitu. Nah itu. Tapi suatu hari aku kan masih jadi members tuh di Benakutai. Suatu hari aku pas lagi berenang, belum latihan tuh, masih di pinggir kolam lagi warming up. Tiba-tiba ada orang berenang gitu, lompat. Dia beberapa kali kompa gitu kan, ngompa, terus dia dia nyelam ke Bebas. dalam. Nah, di pojok yang di sini paling dalam tuh. Dari sini kan paling dalam. Jadi aku di sini. Tiba-tiba dia masuk ke dalam, Muncul di ujung sana. enggak. Diamlah di situ, diam di di titik sini. itu. Ya. Berebah Kayak tidur. kayak tidur. Telentang. Tengkurap kayaknya waktu itu, ingatku tengkurap, bukan telentang. Iya, Tengkurap, masuk tengkurap, lah air kalau dia tengkurap. telentang. Pertama aku ngeliat aja sekali gitu kan. Hmm. Dah santai aku kan. Tapi aku kan seperti menghitung, ada sesuatu itu kan kalau ngeliat itu kayak menghitung. Iya. Ih, Berapa lama? Berapa lama sih orang ini? Iya gitu. Tahan. 30 detik. Ada sekitar gitu sudah kan.
kalau masih 1 menitan masih kutahan Oke. masih anu kan. 30 detik. Loh, kaget aku cek. Mulai lama ini. 1 menit. Dia mah aku sudah mulai tegang aku ini. Aku sendirian ini. Yang lain ada yang perhatikan. Aku sendirian. Kulihatin lagi kan. Lama ya. Gugup aku sudah cek. Mulai gugup aku. Loh, ini kenapa orang ini, gue bilang. Maka aku sendirian aja lagi. Wih, cek aku ini kan termasuk tahan napas juga. Ya. Tapi aku ngelihat dia Tidak selama Lebih- kamu ya. lebih lama lagi dia Iya. daripada aku. Itu mulai gugup aku. Nggak apa-apa kok orang itu. Nggak apa-apa kakak dalam hatiku kan. Kuliatin cek. Akhirnya aku datangin, aku nyelam cek. Nyelam aku. Kulihat. Hidup orang itu cek. Dan aku naik lagi, belum naik dia. Itu ada sekitar, mungkin 5 menitan ada. Masa sih? Betulan. Beh, Kuat ya. Lamanya. Aku hand up, ngelihat dia hand up aku. masa? Kalah aku. Wih, 5 menit itu lama banget loh. Nah ini mungkin orang angkatan laut ini cek. Tentara kayaknya. Dan nunggu sampai dia naik ke atas. Naik, Waktu- nanti naik. Makanya aku hitung Ah. ada sekitar 5 menitan orang itu. Beh, Iya. Iya, aku kan punya kemampuan untuk tahan napas itu juga berapa menit lah. Dan Bisa sampai mengukur. ya, itu lama itu. Wih, hebatnya aku bilang orang ini. Dan kulihat memang dari rahangnya apanya itu memang kayak Terbentuk. Terlatih. kayak tentara dianya nih. Itu pengalaman. Gugup aku cek. Betulan. Gugup aku udah bohong aku gugup. Gugup aku itu gugup. Kalau ada apa-apa dekat aku gitu loh. Iya. Iya. Kalau jadi dia saksi. ada apa-apa, makanya aku datangin pura-pura aku kan nyelam kan, kuliatin. Hidup orang. Naik aku pelan-pelan. Kimbeknya itu. Nah itu. Jadi sadarlah Tahan ya. Tris, bahwa di atas langit ada langit. Oh pasti itu. Aku punya kebanggaan tersendiri. Aku pikir paling lama aku tahan napas di band aku tes itu, Ce. Sekalinya ada lagi yang lebih hebat. Gila ya. Wih, kuat ya orang itu. Dan aku pernah juga ngelihat beberapa perenang yang freestyle namanya, Ce. Yang penyelam tanpa alat, tanpa apa Iya. itu di atas 5 menit. Masa? Dan ada juga yang para pemburu-pemburu yang alam yang bukan iya. yang berburu ikan itu. Iya. Jalan di apa dalam air tuh dia. Dasar lah ya. Dasar itu lebih daripada 5 menit. Dan kebetulan lagi Mas Jamal tuh punya teman namanya Julius. Dulu penyanyi di Hotel Seniors itu. Kebetulan aku ngobrol sama dia. Nah, Dan dia adalah salah satu pemburu ikan tadi yang tanpa Kayak berapa penyelam menit tadi katanya? di atas 5 menit sudah pasti positif. Biasa aja tuh, biasa aja kok Mas kalau di kampung. Gila ya. Nah itu, Kita ya itu satu sampai menit. kupingnya juga ada Agak terganggu. Iya, terganggu semua. Bilang dia. Pasti Iya. pengaruh lah. Pengaruh. Gedang telinga. Itu. Ya mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. 1 menit Iya. aja sih kita sudah ngos-ngosan itu. Oke. Oke. Terima kasih untuk Trisno Trisno, thank you. Prabuka malam ini sudah Thank you for coming. bisa lanjut podcastnya karena banyak bintang tamu yang menolak. Ya, saya juga cukup terhibur bisa memberi sedikit pengalaman buat podcast Rabuka di sini. Ya, mudah-mudahan banyak dari rekan-rekan di luar sana yang istilahnya subscribe, istilahnya menyukai dengan program kita untuk berkelanjutan dari masa. Dari pasukan khusus ya. Oke. Oke guys, kita akhiri dulu podcast malam ini dengan bintang tamu kita Trisno dari salah satu anggota pasukan khusus. Nanti Oke. kita nunggu jadwal selanjutnya, mudah-mudahan Teman-teman yang lain bisa hadir. teman-teman yang lain dan tidak menutup kemungkinan juga bukan cuma dari PK ya. cuman, Oke. Teman-teman sekolah, teman-teman nongkrong yang lain. Betul. Dan ya untuk malam ini saya rasa cukup dulu sekian podcast kita. Oke. CND Charles and Denny, Rabuka. Raja Buah Karut undur diri. Bye bye. Bye. Selamat malam.